Jadi setelah instalasi, setelah kameranya dipasang atau transducer, antenanya juga sudah dipasang. Ketika pertama kali menyalakan, ada beberapa hal yang harus diatur sebelum alat ini bisa dipakai. Akan ada pilihan bahasa yang ingin digunakan. Ada pilihan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita memilih yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada pilihan demonstrasi toko. Kita pilih off saja karena kita matikan. Kemudian ada ucapan selamat datang karena ini pertama kali digunakan. Kita tekan OK saja. Kemudian ada pengaturan untuk peralatan NMEA. Nah, ini sebenarnya pengaturan untuk memilih sonar. Nah, di pilihan yang paling atas ada tulisan tidak ada. Kita pilih. Kemudian kita menggunakan dual frekuensi untuk transducernya atau sonar atau kamera. Nah, setelah itu ada format posisi. Kita juga memilih yang format yang ditunjukkan oleh kursor ini, karena ini yang paling lazim digunakan. Kemudian ada format waktu. Ini bisa kita pilih yang 12 jam atau 24 jam. Orang lebih suka menggunakan yang 24 jam. Untuk pengaturan zona waktu, kita akan memilih zona waktu Jakarta karena Aceh sama waktunya dengan Jakarta. Kalau tidak ada listnya di sini, kita pilih ke halaman sebelumnya yang paling atas atau halaman berikutnya yang paling bawah. Misalnya kita pilih halaman sebelumnya untuk mencari di mana letak Jakarta. Nah, ketika Jakarta ini sudah ada di list ini, kita pindahkan kursornya ke Jakarta dan kita tekan select. Nah, kemudian ada pengaturan untuk unit. Unit ini maksudnya adalah apakah kita akan menggunakan satuan meter untuk kedalaman, atau satuan kilometer untuk jarak, atau satuan suhu. Kita boleh memilih misalnya satu, ini jaraknya dalam mil, kemudian kedalamannya dia dalam kaki, kemudian suhunya dalam Fahrenheit. Biasanya orang lebih suka menggunakan yang pilihan kedua, metrik, yaitu jarak dalam kilometer, kemudian kedalaman dalam meter, suhu dalam derajat Celcius. Katakan select. Kemudian ada pengaturan untuk kedalaman minimum. Maksudnya adalah ada kedalaman minimum di mana boat tidak bisa lagi berlayar karena terlalu dangkal. Ini fungsinya untuk mencegah kandasnya kapal kita. Jadi kalau misalnya kita set di 3 meter, begitu kedalaman di sekitar kapal 3 meter akan muncul alarm yang memperingatkan bahwa air sudah dangkal, sehingga si pawang atau kapten kapalnya bisa berhati-hati agar kapalnya tidak kandas. Menu pertama dari list menu utama ini adalah peta. Nah, isinya berupa peta. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita tekan select. Nah, di dalam menu peta ini ada beberapa menu lainnya, ada 4. Ada peta navigasi, kemudian mata pelaut, kemudian belah peta navigasi, kemudian ubah aturan. Kita akan lihat satu persatu. Pertama kita lihat peta navigasi. Untuk memilih peta navigasi, kita letakkan kursor di peta navigasi, kemudian kita tekan select. Nah, inilah tampilan yang ada di peta navigasi. Nah, peta ini bisa diperbesar dan juga diperkecil dengan menggunakan tombol plus atau tambah. Orang nelayan lebih menggunakan tombol tambah. Kemudian ada minus atau tombol kurang. Nah, kalau saya tekan tombol kurang, petanya jadi mengecil. Jadi daerah yang terlihat di peta jadi semakin luas. Kalau saya tekan terus tombol kurang ini atau tombol minus, dia akan kelihatan hampir seluruh dunia.
Kemudian kalau saya tekan tombol tambah atau plus, ini gunanya untuk memperbesar gambar atau peta. Jadi daerah yang terlihat di peta semakin kecil, namun dia semakin detail, semakin jelas. Kemudian kalau kita lihat di peta ini ada gambar kapal. Nah, gambar kapal ini menunjukkan posisi kita sekarang. Nah, kalau misalnya kita berangkat ke laut atau menuju ke suatu tempat yang berbeda dengan yang sekarang, maka gambar ini akan ikut berpindah. Gambar kapal ini akan ikut berpindah. Kalau kita lihat di layar peta navigasi, di pojok atas sebelah sini ada kecepatan GPS. Kemudian sebelah kanannya ada GPS heading atau arah GPS dalam bentuk derajat. Kemudian di pojok bawah sebelah sini ada kedalaman, ini menunjukkan kedalaman air. Kemudian di sebelah kanannya ada posisi atau koordinat dari posisi kita sekarang. Nah, kalau kita lihat di pojok kanan atas kecepatan GPS ini 0,0. Ini artinya GPS tidak bergerak atau boat tidak bergerak. Ketika dia bergerak atau berjalan, ini akan berubah sesuai dengan kecepatan. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, kecepatan GPS ini ada 0,0, kemudian ada tulisan KH. KH ini adalah kilometer per hour atau kilometer per jam. Nah, bisa saja kalau kita set satuan kecepatannya dalam mil per hour atau mil per jam atau biasa disebut dengan knot. Nah, oke.